Baik saudara, ada juga berbagai hal yang perlu dilakukan agar kemudian proses demokrasi ini juga bisa berjalan dengan apa yang diinginkan pemilih atau pemimpinnya yang sesuai dengan harapan masyarakat, para calon wakil rakyatnya juga yang sesuai dengan masyarakat. Artinya di sini perlu peran pemerintah dan juga peserta pemilu untuk bisa menyuguhkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat juga bisa menilai sebenarnya calon-calon ini bisa kelihatan ketika proses ini apa saja begitu Bang yang dilakukan, ya, khususnya untuk Provinsi Sulawesi. Saya kira ya sekarang ini kan sudah berjalan dengan baik prosesnya. Artinya penyelenggara itu KPU sampai kepada penyelenggara yang paling bawah, artinya PPK, PPS, begitu juga di Panwas, ya begitu juga kepolisian, begitu juga peran daripada kehadiran pemerintah, artinya Pemda-Pemda. Saya kira semuanya sudah ambil peran semua. Terlebih-lebih sekarang ini kan masa kampanyenya kan lama. Lama sekali. Ya, masa kampanye lama. Artinya semua caleg-caleg ini bisa melakukan, artinya menjual program-program mereka atau inovasi-inovasi mereka yang sekarang diberikan kepada masyarakat, ditawarkan kepada masyarakat, dan masyarakat bisa menilai dengan panjangnya waktu kampanye ini. Artinya kalau hari ini katakanlah satu calon itu yang datang dari partai ini, ya besok mungkin dari partai itu, atau minggu besok ada partai yang lain dari partai ini. Jadi sehingga masyarakat itu bisa melihat, bisa menilai, oh dari semua calon dari partai ini kita bisa melihat, oh si A ini yang ini ya, oh dia hebat, sepertinya dia bisa menghimpun, dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi masyarakat bisa menentukan pilihan bukan hanya waktu beberapa hari, tapi 7 bulan kalau nggak salah kan masa kampanye ini. Walaupun mungkin inilah artinya di hari-hari kampanye terakhir inilah masyarakat akan menentukan pilihannya. Walaupun saya kira ya sekarang pun sudah ada yang menentukan pilihan, bahkan saya lihat hasil survei itu hanya beberapa persen lagi yang belum menentukan pilihan. Dan saya lihat hanya kecil sekali juga yang akan berubah. Ya, akan berubah. Nah itu artinya masyarakat itu sudah punya penilaian secara khusus terhadap caleg-caleg mereka. Baik. Dan mereka tidak ada juga pemilih itu yang tidak melihat partai ya, tidak melihat dibawa oleh partai ini, partai itu, tapi mereka melihat sosok ketokohan, kemampuan daripada seorang caleg tadi. Ya itu. Nah selanjutnya juga saya kira ya dengan lamanya masa kampanye ini juga akan mengurangi yang tidak memilih ini para yang golput begitu. Ya golput ya. Saya kira akan mengurangi golput. Karena kalau masa kampanye pendek saya kira kan ada yang tidak tahu, ada yang mungkin cuek, ya kan. Tapi dengan lamanya masa kampanye ini, saya kira salah satu yang bisa mempengaruhi pemilih supaya mereka tidak golput. Baik. Saya kira. Karena masa kampanye yang juga panjang dengan berbagai proses yang kemudian disuguhkan ke masyarakat, dengan berbagai cara sosialisasi dari para calon wakil rakyat kepada masyarakat juga beragam, Bang. Iya. Sekarang kalau kita melihat di beberapa jalan, sudut jalan, ruas jalan itu sudah terpasang semua baliho yang banyak sekali dari berbagai background begitu ya. Artinya masyarakat punya banyak sekali pilihan begitu. Ketika juga para peserta turun ke masyarakat menyuguhkan program ya, apalagi ini kan program jangka panjang ya Bang, yang ketika masyarakat memilih tidak saat itu juga langsung kerasa atau berasa gitu programnya. Apa yang kemudian harus dipercaya masyarakat, yang dipegang oleh masyarakat bahwasannya ketika saya pilih sosok wakil rakyat, saya akan benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh calon wakil rakyat. Ya. Saya kira kan ya demokrasi seperti itu, ya bahwa semua caleg-caleg itu menawarkan diri mereka dengan segala macam cara upaya ya, tapi masih dalam aturan koridor yang sudah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu di dalam hal ini. Artinya mereka tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang ada. Dan kita sama-sama tahu bahwa pemilu ini kan pesta ya. Pesta itu jangan kita anggap adalah satu perpecahan ya, satu perpecahan. Tapi disinilah tempatnya putra-putri terbaiknya Indonesia ini
yang bisa membawa bagaimana Indonesia ini lebih baik, lebih maju, ya. Nah, persaingan di situ. Jadi pesta ini memang harus gembira, harus disambut dengan riang, gembira ya. dan ceria. Harus diceria semua. Jangan kita selalu tegang, jangan kita artinya seolah-olah Indonesia ini dengan adanya pemilu ini mau hancur-hancuran, mau perang, mau apa namanya pecah Indonesia ini. Apalagi tidak. dampaknya di masyarakat, karena ketika berbeda pilihan, ketika masyarakat juga tidak bisa memisahkan antara kepentingan pribadi, politik dan sosial dan lain sebagainya, juga ketika berbeda pilihan banyak juga masyarakat yang akhirnya berantem begitu, Iya. atau ujung-ujungnya menimbulkan konflik. Saya kira sudah tidak ada lagi yang Sudah seperti tidak ada, itu. khususnya Kita sudah pemilu sangat dewasa berpolitik dan mereka sudah terbiasa karena kan di desa-desa itu ya, kalau di kelurahan kan memang tidak ada pemilihan ya. Tapi kalau di desa-desa kan ada pemilihan kepala desa, bahkan udah ada pemilihan RT sekarang ini ya. Nah, di dalam pemilihan RT, pemilihan kepala desa itu kan masyarakat langsung berhadapan. Ya. Kalau pemilihan presiden ini mereka nggak kenal kok calonnya, presidennya, ya kan. Pemilihan legislatif juga, apalagi DPR RI atau DPD, banyak yang tidak kenal. Kecuali kalau dia pemilihan DPR kabupaten, ya. Nah, tapi kalau pemilihan kepala desa itu langsung berhadapan, ya. Artinya tahu Kadang-kadang sosoknya. dalam satu rumah aja beda, kadang-kadang sebelahan rumah juga beda. Tapi ternyata selesai pemilihan clear, nggak ada. Tidak ada konflik berkepanjangan. Konflik nggak ada yang ribut, demo, penolakan atau bakar-bakar nggak ada. Artinya masyarakat sekali lagi sudah terbiasa di dalam melaksanakan pesta demokrasi. Apakah ini menunjukkan juga tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat? Itu yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa masyarakat Indonesia ini sudah sangat dewasa di dalam berdemokrasi. Apalagi melihat proses berpolitik dari berbagai banyak partai, kemudian juga calon wakil yang disuguhkan dengan masyarakat. Artinya dengan proses yang cukup panjang ini juga kita bisa menakar sejauh mana tingkat kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Begitu Ya, dan masyarakat juga sudah melihat ya, artinya sekarang ini bukan hanya calegnya saja, partai pun mereka akan menilai. Jadi faktor penting untuk penilaian. Ya, artinya selama 5 tahun ini partai mana sih yang bekerja betul-betul untuk rakyat, track recordnya begitu track ya, recordnya yang turun kepada masyarakat, yang memperjuangkan masyarakat, yang membela masyarakat. Partai mana? Ada partai ini yang mungkin diam saja, nggak pernah, tidak terlihat begitu ya, tidak nampak. Artinya menjadi poin penting juga untuk masyarakat bisa menilai siapa yang nanti akan saya pilih ketika tanggal 17 April 2019. Di samping memang personnya ya, yang tidak kalah penting adalah partainya. Yang selama 5 tahun itu pernah nggak partai ini turun kepada masyarakat? Baik, ya, kan, membela kepentingan masyarakat, apakah itu masyarakat kecil, persoalan kecil atau persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat. Baik ya Bang, kita akan sambung lagi, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Rumah Pemilu Kompas TV.